Sulaiman. Dan saya Muhammad Kliaco, kita dari film Ghostwriter 2. 2. Sekarang kita mau ngobrol bareng sahabat Nova. Kalau menurutku film-film horor kita sekarang makin bagus, makin serius dibikinnya. Secara production value-nya juga jauh lah dengan film-film yang terdahulu gitu. Dan secara cerita juga udah makin variatif. Happy lah ngelihatnya, dan apalagi genre horor ini termasuk salah satu genre film Indonesia yang paling diminati, yang paling banyak bisa menarik penonton untuk datang ke bioskop gitu. Jadi momen ini harusnya sih bisa sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan film-film horor yang akan ada selanjutnya jadi makin bagus lagi, makin bagus. Dan terkait ke apa perbedaan dengan Ghostwriter 2, mungkin kita tidak menawarkan horor yang sifatnya memang full horor yang biasanya berasal dari cerita legenda atau mitologi di sebuah perkampungan, misalnya ada setan-setan tertentu atau apa. Tapi yang kita tawarkan di sini adalah horornya itu di Ghostwriter 2 adalah fungsinya untuk menggerakkan narasi dari cerita. Jadi bukan untuk mengangkat sebuah karakter mistis yang akhirnya memberikan efek trauma misalnya kepada penonton, atau yang akan menghantui penonton selama berminggu-minggu setelah keluar dari bioskop. Enggak, karena fokusnya bukan di karakter hantunya, bukan di Nakut-nakutinnya. bukan di nakut-nakutinnya, tapi unsur horornya itu ya memang pure untuk menggerakkan narasi ceritanya. Jadi yang kita dapat adalah vibe-nya, atmosfernya, tapi tetap ceritanya itu cerita yang memang dekat dengan penonton. Makanya kita mengangkat nilai-nilai keluarga, relationship yang sebetulnya itu permasalahan yang sehari-hari banget buat penonton, dekat. Karena universal ya. Saya berharap orang tuh nonton, dia menemukan cerita yang dekat dengan kesehariannya, karena salah satu kunci kesuksesan sebuah film pasti secara story-nya itu relatable bagi penontonnya. Kalau untuk Tata yang jadi Iqbal, pengen gak sih main film horor yang bener-bener horor, yang bener-bener jump scare dan segala macam, dan yang sama sekali gak ada unsur komedi? Mungkin ada tapi sedikit. Aku kebetulan udah pernah sih, dan syutingnya sebenarnya sebelum Ghostwriter yang kedua ini, tapi memang belum tahu kapan bakal tayangnya. Tapi sejujurnya kapok sih. Kayaknya ya kedepannya kalau memang ada tawaran, lebih prefer ngerjain yang lain dulu kali ya. Kalau yang jadi Iqbal? Kalau aku sendiri, aku sudah pernah, dan ada beberapa film juga yang memang lebih fokus ke horornya justru dari sebelum film Ghostwriter. Nah, justru di Ghostwriter ini menurut aku pengalaman dan tantangan yang baru, karena ada unsur komedinya gitu, dan porsi aku di komedi itu juga banyak. Dari Iqbal? Kalau gue sih alhamdulillah diberi kesempatan untuk bermain film horor beberapa waktu yang lalu, dan serius ya, mungkin bersyukur sih bisa diajak ke Ghostwriter karena porsinya komedi tapi horor, seru jadinya. Itu kalau untuk film horor, pure horornya alhamdulillah udah. Karena memang genre horor komedi ini bisa dibilang belum banyak dieksplorasi di film Indonesia gitu. Mungkin ada beberapa, tapi seingat saya belum terlalu banyak gitu. Jadi dan mungkin itu juga hambatannya, karena memang susah bikin horor komedi itu, karena kita menggabungkan dua unsur yang sebetulnya bertolak belakang. Di satu sisi kita harus bikin ketawa, tapi di sisi yang lain kita harus bikin takut gitu. Mengawinkan dua unsur ini itu udah PR tersendiri sebetulnya. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa nggak terlalu banyak orang tertarik untuk mengeksplorasi genre ini gitu. Makanya kita dengan adanya Ghostwriter, harapannya juga ada unsur eksperimental juga, karena biar lebih berwarna lagi alternatif pilihannya. Karena di luar sana banyak juga kok orang yang sebetulnya penakut tapi pengen nonton film horor gitu ya. Nah, mungkin Ghostwriter 2 bisa jadi solusinya, karena kita bisa menawarkan cara baru dalam menikmati film horor.